Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Ayu Mertasari dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 13. Di sini saya akan melakukan ujian praktek PKN, yaitu menjelaskan bab 1. Bab 1 adalah yang berjudul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian dari warga negara sendiri itu adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan undang-undang negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungan atau terikat oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban sendiri memiliki pengertian yang berbeda-beda. Hak adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Dan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang beradil dan beradab, yaitu mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga adalah peradilan sosial. Contohnya adalah bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah menghormati serta menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu contohnya adalah mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Lalu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental sendiri artinya adalah nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Ada nilai instrumental, juga ada nilai praktis. Nilai praktis sendiri adalah nilai yang merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu ada hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara, yaitu contohnya mensejahterakan dan memakmurkan warganya, melaksanakan ketertiban, menegakkan peradilan, dan melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Lalu ada pengertian dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tentu saja ada pengingkarannya, yaitu pengingkaran adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleransi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran hak warga negara, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebetulnya karena terjadinya pengabaian terhadap kewajiban asasi. Sebab antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Bila ada hak, pasti ada kewajiban, begitupun sebaliknya. Kasus pengingkaran kewajiban yaitu melakukan aksi terorisme, tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara, membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, merusak fasilitas negara, tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upayanya adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga, dan sebagainya. Lalu ada partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban negara. Masyarakat juga berperan penting dalam upaya tersebut, yaitu dalam lingkungan keluarga. Sebaiknya kita menjaga keharmonisan keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam lingkungan sekolah, kita harus menaati peraturan dari sekolah, karena sekolah itu adalah nomor 2 rumah kita. Jadi kita harus menjaga kedamaian dan kenyamanan di sekolah juga. Lingkungan masyarakat. Sesama masyarakat kita harus saling membantu dan menghormati agar tidak terjadi perpecahan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kita harus saling membantu. Di lingkungan berbangsa dan bernegara adalah sebagai warga negara wajib menaati peraturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti contohnya menaati rambu lalu lintas, membayar pajak, seperti itu. Sekian dari saya penjelasan dari bab 1, semoga membantu. Bila ada salah, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.